How are you? I hope you are in blue. My class, today we will learn about recount text. Kalian sudah pernah dengar belum? Apa itu yang disebut dengan recount text? Atau kalau ibu boleh tanya, kalian pernah nggak menceritakan pengalaman kalian kepada teman kalian? Cerita itu bisa tentang cerita yang menyenangkan, bahkan bisa juga tentang cerita yang sedih, atau bisa juga tentang cerita ketika kalian liburan. Nah, itulah yang disebut dengan recount text. So, recount text is a text that retells past events or experiences. Nah, recount text ini adalah sebuah teks yang menceritakan tentang sebuah peristiwa atau sebuah pengalaman yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Jadi, kalau kalian menceritakan tentang pengalaman kalian kepada orang lain, itu bisa masuk dalam kategori recount text. Dan biasanya recount text ini terdiri dari 3 jenis. Ada personal recount, factual recount, dan imaginative recount. Personal recount ini adalah tentang pengalaman pribadi kalian. Bisa jadi tentang pengalaman kalian ketika sedang liburan, atau pengalaman yang menyenangkan, atau bahkan yang menyedihkan. Dan itu masih kalian ingat. Itu bisa disebut dengan personal recount. Kemudian kalau factual recount ini adalah sebuah hal yang fakta yang pernah terjadi di masa lalu, seperti sejarah yang memang benar-benar ada. Kemudian ada juga imaginative recount. Ini adalah imajinasi di mana pengalaman ini sebenarnya tidak ada, tapi kalian buat-buat sendiri. Misalnya, ketika di sekolah, guru kalian memerintahkan kalian untuk membayangkan bahwa kalian pernah mengunjungi Borobudur. Nah, ketika di Borobudur itu kalian ngapain aja? Kalian makan apa? Kalian melihat apa? Nah, itu kalian ceritakan. Itulah yang disebut dengan imaginative recount. So, the purpose of recontext is to retell past event or someone's experience, to give information of past event and entertain other people with someone's experience. Jadi, tujuan dari konteks ini adalah untuk menceritakan kembali sebuah peristiwa atau pengalaman seseorang yang terjadi di masa lalu. Dan bisa juga bertujuan untuk menghibur orang lain dengan pengalaman seseorang. Nah, setelah kita tadi belajar tentang the function of the text, saat ini kita belajar tentang structure of the text. The first one is orientation. Nah, anak-anak ibu, structure of recount text ini yang pertama ada orientation. Di orientation ini introduce who, what, where, when, and sets the background. Nah, di sini anak ibu kita dikenalkan siapa, apa, di mana, dan kapan sebuah peristiwa itu terjadi. Bisa juga menceritakan tentang latar belakang. Yang kedua adalah events, series of events in time order. Di events ini anak ibu, ini merupakan runtutan cerita. Sehingga ketika kalian menceritakan pengalaman kalian, kalian harus menceritakan secara berurutan. No jumping. Dan ceritanya bukan tidak berurutan. Misalnya, ketika kalian menceritakan pengalaman kalian pergi ke Jakarta, maka kalian akan menceritakan secara berurutan. Mulai dari perginya kapan, naik apa, bersama siapa, kemudian di Jakarta ngapain saja, kemudian pulang. Nah, jadi ceritanya diceritakan dan ditulis secara berurutan. Bukan langsung tiba-tiba di Jakarta, tapi keberangkatannya lupa kalian ceritakan. Dan yang terakhir ada reorientation, closing statement or personal comments or feelings. Reorientation ini seperti kesimpulan, ya nak ya. Nah, kalian bisa menceritakan kesimpulan dari cerita kalian. Bisa juga kalian menceritakan tentang kesan kalian pada pengalaman kalian.
Well, students, sudah paham ya apa itu yang disebut dengan recontext? Nah, sekarang kita akan belajar tentang language features-nya. Anak Ibu, seperti yang kita pelajari tadi, bahwa recontext ini adalah sebuah cerita atau pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, sehingga kita menggunakan simple past tense untuk cerita recontext ini. Contohnya, I went to school. She bought a book. We visited the museum. Nah, di sini anak-anak Ibu, kalian akan melihat kata kerja yang digunakan merupakan kata kerja kedua. When merupakan kata kerja kedua dari go, bought merupakan kata kerja kedua dari buy, dan visited merupakan kata kerja kedua dari visit. Lalu kita juga menggunakan time connectors. First, then, after that, next, finally, later, before, during, while, di mana time connectors ini bertujuan untuk menghubungkan dari runtutan cerita yang kalian ceritakan. Lalu kita juga biasanya menggunakan time words, di mana ini kita gunakan untuk memberikan keterangan waktu. Kapan terjadinya sebuah peristiwa yang telah terjadi. Kita bisa menggunakan yesterday, last week, 2 days ago, last month, dan lainnya. Lalu kita juga biasanya menggunakan. Nah, anak ibu, sekarang perhatikan contoh dari recontext Last summer yang holiday, berjudul my family My and I spent our Holiday vacation in in Bali. Bali. We stayed there for 3 days. On the first day, we visited Kuta Beach. We played sand and swam in the ocean. The second day, we visited Tanah Lot Temple. In the afternoon, we went shopping. On the last day, we watched Kikak dance at Uluwatu Temple. It was a wonderful holiday. Nah, setelah kalian tadi melihat contoh recontext, mari kita analisis. Mari kita temukan orientasinya, eventnya, reorientationnya, dan past tense verbs-nya. Nah, setelah kalian tadi melihat contoh recontext, mari kita analisis. Mari kita temukan orientasinya, event. Well, students, pada bagian orientation, kita tadi menemukan when, last summer holiday, who, my family and I, where, Bali, and what, vacation. Well, students, pada bagian orientation, kita tadi menemukan. Lalu di bagian events, kita juga bisa melihat secara runtut. First day in Kuta Beach, second day Tanah Lot, and last day Uluwatu. Lalu di bagian events, kita juga bisa melihat secara runtut. First day in Kuta. Then di reorientation-nya, kita juga bisa menemukan it was a wonderful holiday. Jadi, penulis menceritakan kesimpulan dari pengalamannya dengan bahasa it was a wonderful holiday. Then, di reorientation-nya, kita juga bisa menemukan. Nah, bagaimana? Sudah paham kan? Kalau sudah paham, kita praktik yuk. Anak ibu, di sini ada cerita, tapi sayangnya cerita ini masih bolong-bolong, belum lengkap. Tugas kalian adalah merubah kata kerja yang berada dalam kurung ini menjadi kata kerja kedua, sehingga dia bisa menjadi cerita recontext yang lengkap. Nah, anak ibu, setelah kalian tadi membaca teks yang ibu berikan,
Change the verb in the brackets into verb to. Jangan lupa kalian merubah kata kerja yang berada dalam kurung menjadi kata kerja kedua. Kemudian setelah selesai, after that, find the purpose of the text. And last, identify the structures of the text. Setelah itu